Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, aku Alicia Salsabila dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Matematika Universitas Sriwijaya Angkatan 2023. Nah, kali ini aku mau tutorial membuat surat massal di Word. Nah, kali ini surat massalnya itu aku pakai fitur mail merge. Nah, kenapa sih harus pakai mail merge dalam membuat surat massal? Jadi, mail merge sendiri itu tuh berfungsi untuk mengefisienkan waktu dan memudahkan kita dalam membuat surat massal. Jadi kan surat massal itu tuh kan ditujukan untuk banyak orang ya, bukan hanya satu orang gitu. Nah, dalam menggunakan fitur mail merge ini, tentu saja bakal memudahkan kita untuk membuat surat yang kita tuju untuk banyak orang. Jadi kita nggak perlu lagi copy paste membuat surat baru terus ketik manual kayak tujuannya untuk siapa gitu. Nah, tapi kalau kita pakai mail merge, di sini aku udah punya contohnya. Di sini misalnya pada slide yang kedua ya ini, maksudnya surat yang kedua, ini kita tujukan untuk himpunan mahasiswa kimia. Nah, karena aku sudah menggunakan fitur mail merge, jadi di sini kita bisa langsung next ke selanjutnya. Gini. Nah, di sini otomatis bakal berubah menjadi himpunan mahasiswa fisika. Begitu juga selanjutnya. Nah, di sini ganti, dan di sini juga terganti sendiri. Nah, dalam menggunakan fitur Mailmerge ini, kita membutuhkan data dari Microsoft Excel. Jadi, kita bakal nanti bikin eh, datanya di Microsoft Excel, kayak misalnya tujuan untuk siapa gitu. Ya, tapi sebelumnya, kalau kita mau menggunakan fitur Mailmerge, otomatis kita harus membuat surat masalahnya terlebih dahulu. Nah, kita mau bikin surat masalahnya ya. Sini aku ke file, terus aku mau ke blank dokumen. Jadi kita bikin dari yang benar-benar kosong ya. Tutorial membuat surat massal. Nah, di sini aku udah ada blank dokumen atau kertas yang kosong. Pertama aku mau milih ukurannya, kita klik layout, size. Ini aku pakai ukuran yang A4. Nah, selanjutnya kita atur marginnya. Sini sebenarnya bebas marginnya tuh. Jadi aku pakai yang normal aja. Nah, karena di dalam surat masalah itu, di dalam suatu surat itu ada kop surat, jadi kita mau bikin kop suratnya. Nah, kop surat itu tuh ada dua, ada yang di dalam header, sama ada yang di luar header. Tapi sekarang untuk memudahkan dan untuk lebih rapi lagi, aku mau pakai yang di dalam header. Jadi untuk kita bisa melihat headernya itu gimana sih caranya? Di sini kita klik yang bagian atas ini, ya. Kita klik dua kali. Nah, ini otomatis akan keluar header. Nah, karena kita mau bikin kop surat, untuk memudahkan membuat kop surat, kita bisa pakai table. Jadi kita ke insert, terus klik table. Di sini aku pakai table yang 2x1. Di sini kita atur dulu ya kebesaran ininya, tablenya. Kiri kiri. Sudah cukup. Jadi kita pindahkan berarti. Di sini aku mau sedikit melebarkan ininya. Di sini juga. Nah, di sini kan biasanya tuh pada kop surat itu di sini itu isinya tuh kayak instansi, terus kontak person, kayak email, terus alamat instansi. Jadi atur sesuai kebutuhan dan sesuai apa yang kalian buat. Jadi sini aku mau ngopi aja dari yang hasil tadi ini. Ctrl C.
balik lagi ke sini kita pencet Ctrl V. Nah, ini kan udah jadi, tapi di sini kelihatannya yang bawah ini kurang rapi. Kita rapiin, kita sama ratakan tengah. Nah, udah jadi kayak gini. Nah, untuk di sebelah kiri ini itu untuk meletakkan logo. Jadi kalian bisa, misalnya kalian mau bikin surat dari himpunan misal atau organisasi, itu kalian bisa pakai logo organisasi kalian sendiri ya, di sebelah kiri sini. Nah, jadi aku mau ngopi lagi ininya, logonya dari sini karena aku belum nyimpen file logonya di laptop ya. Terus ini kita paste ke sini. Nah, kalau udah jadi kayak gini kan ini udah ya, tapi masih ada garisnya. Oh ya, tapi nah misalnya kalian mau nambahin logo bukan dari copy. Kalian ini cara nambahin logonya tuh kalian bisa ke menu insert, terus kalian pencet klik yang pictures ini. Nah, di sini kan ada tiga macam nih, ada this device, stock image, online picture. Nah, kalau misalnya kalian udah menyimpan logonya itu di file laptop kalian, itu kalian bisa milih device ini ya. Jadi nanti tampilannya kayak gini. Nih, begini. Jadi nanti kalian bisa milih foto atau logo yang kalian mau masukin. Oke, kita cancel. Nah, kita mau menghilangkan dari si tabelnya ini. Gimana sih caranya? Nah, pertama kalian blok semua dengan klik ini. Nah, kalau udah, kita ke bagian table design, terus ke menu borders. Setelah itu, kita pencet yang no border. Otomatis si garisnya itu hilang. Nah, kalau kayak gini kan udah selesai ya. Udah selesai. Karena seperti yang dicontoh tadi, ini tuh kita ada garis gitu loh yang di bawahnya. Nah, di sini cara bikinnya gampang banget. Eh, kita blok lagi semuanya. Terus balik lagi ke table design. Nah, di sini ada border styles. Kalian bisa milih border style itu sesuai kebutuhan ya. Di sini aku memakai yang ini, yang garis dua ini. Terus untuk ketebalannya aku pakai yang setengah pt. Terus di sini kan sudah ada garis ya, garis yang ini nih. Kalian sesuaikan si kuasnya ini tuh di garis ini. Jadi pencet. Nah, terus lanjut ke sebelah sini. Pencet. Pencet. Nah, kalau kayak gini kan udah selesai ini ya kan, apa, kop suratnya. Jadi kita mau lanjut bikin isi suratnya, maksudnya kayak tujuan surat, tanggal, isi surat, terus penutup, pembukanya gitu. Nah, ini kan kita masih ada di bagian header. Cara kita keluar dari header itu, kita balik letakkan kursornya di sini, lalu kita klik dua kali. Nah, kan udah ya kan? Nah, karena di sini kita mau membuat suratnya, kita samakan si apa namanya rulernya ini ke bagian sini. Jadi supaya dia rapi ya. Rapikan, ini juga. Nah, kalau udah kan pada umumnya di surat itu untuk tanggal pembuatan surat ya, tanggal pembuatan surat itu ada di sebelah sini. Jadi kita klik rata kanan di sini, lalu ininya juga diratakan dulu. Setelah itu kita tulis tanggalnya. Misalnya aku mau tempat dan tanggal ya. Ini aku klik. Nah, bisa kita atur juga nih font tulisannya mau apa. Di sini aku pakai Times New Roman, ukuran 12. Kalau udah bisa langsung kita input, kita klik tempat dan tanggalnya. Di sini aku klik Indra Laya.
Agustus tahun 2019. Misal ya, ini contoh, sebagai contoh. Nah, di sini kalau udah kita enter ke bagian bawah, lalu untuk nomor lampiran dan apa namanya, nomor lampiran sama ini apa eh, hal hal itu tuh maksudnya tuh tujuan dari suratnya ya, maksudnya ini tuh surat apa gitu halnya. Ini kita klik ini yang rata kiri. Nah, ini kita bisa menulis nomor, terus lanjut lampiran sama hal. Nah, karena di sini dia tuh apa antar paragraf antar space antar paragrafnya itu dia masih renggang, di sini kita bisa atur, kita blok, terus kita klik ini remove space after paragraph. Jadi kita remove supaya dia jaraknya tuh nggak terlalu jauh dan bisa rapi. Ini kita remove. Nah, selanjutnya kita bisa isi nomor. Ini kita klik di sini. Nah, ini aku mau pakai nomor yang ada di surat transfer ini. Ini konversi, jadi konversi. Nah, untuk lampirannya di sini aku nggak pakai lampiran ya guys. Jadi untuk lampiran ini bisa kita strip aja. Terus untuk hal, karena di sini undangan rapat himpunan. Jadi tergantung kalian. Misalnya kalian mau bikin surat rapat organisasi, mau bikin surat kayak perkumpulan apa gitu. Jadi sesuaikan mereka. Nah, di sini aku mau menulis sama seperti yang ini, undangan rapat himpunan. Undangan. Nah, kalau misalnya udah, kita enter 2 kali. Nah, di sini kita lihat nih. Di bagian yang selanjutnya ini kita mau nulis tujuannya. Tujuan kita untuk apa, terus mau kemana gitu. Jadi, balik lagi ke dokumen yang lainnya. Di sini kita tulis kepada yang terhormat, titik. Misalnya kita mau isi namaku ya, Felicia. Ya, sama gila. Terus himpunannya misal himpunan siswa di kalau misalnya udah, kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, bagian selanjutnya itu bisa berisi pembuka dari suratnya atau isi ya dari suratnya. Jadi ini pertama pembuka dulu dengan hormat. Kita bisa isi dengan hormat. Terus enter. Sorry, kita bikin koma dulu. Enter. Nah, ini kita letak rapikan kursornya dulu untuk dia bisa jadi paragraf. Taruh di sini. Nah, jadi kita mau isi maksud dan tujuan surat ini apa, dan kayak misalnya sehubungan dengan rapat himpunan ini maka kami mengundang bla 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 gitu, jadi sesuaikan. Dan aku mau langsung copy dari sini, terus kita balik lagi Ctrl V. Nah, karena di sini dia biologi, kita ubah dulu lanjutan himpunan.
Kalau udah, di bawahnya lanjut, itu berisi hari, jadwal ya, tanggal, terus waktu, sama tempat. Karena di sini kita nulisnya di tempat. Nah, ini misalnya aku mau hari Senin. Senin tanggal 15 Agustus tahun 2016. Terus waktunya itu misalnya aku mau jam 9.00 dengan selesai. Jadi hanya menyesuaikan aja ya guys. Terus di tempatnya misalnya aku mau di ruang kelas Nah, kalau misalnya udah, lanjut ke bagian penutup. Jadi kalian bagian penutup juga bisa menyesuaikan dengan surat yang kalian buat. Jadi aku mau lagi dari sini. Nah, kalau udah, bagian terakhir yaitu adalah tanda tangan atau tanda tangan dari yang membuat surat ini. Soalnya di sini aku mau nulis ketua BEM. Dari soalnya namanya masuk aja ya, misal nulis kayak gini. Nah, di sini aku mau mengubah font jadi nama orang ini, nama tertanda. Tandanya ini pakai yang ini kali B, terus kita bold, yang B, kita LI. Nah, kalau misalnya udah, ini kan udah selesai, kan? Bikin suratnya udah selesai. Selanjutnya kita mau pakai fitur mail merge. Nah, gimana sih? Sebelumnya kita bikin dulu nih, apa namanya, data di Word, data di Excel. Sini aku udah bikin. Jadi kayak gini. Nah, ini kan ada himpunan sama nama ketua himpunan. Di sini kan kita lihat ya tadi. Sini tuh ada nama, ini nama ketua himpunan. Di sini nama himpunannya. Jadi kalian menyesuaikan. Misalnya kalian di sini isinya nama ketua RT, ya kalian bisa di sini tulis misal nama ketua RT, terus RT berapa gitu misalkan. Nah, setelah kita bikin seperti ini, kurang lebih seperti ini ya, itu jangan lupa kita simpan. Jadi kita bisa file, terus save. File, terus kita bisa save as untuk membuat save yang baru. Nah, kalau misalnya udah, kita balik lagi ke Word-nya. Di sini kita pilih menu mailings. Setelah itu, kita klik Start Mail Merge. Jadi kita mulai dari sini dulu. Dan klik ini, Letters. Kalau udah, lanjut kita klik yang di sebelahnya, Select Recipients. Di sini pakai yang Use and Exciting List. Nah, karena tadi kita udah nyimpan, jadi bisa ke dokumen. Nah, tergantung kalian ya. Misalnya kalian nyimpannya di dokumen apa gitu. Ini aku nyimpannya di luar dokumen. Nah, kita klik ini, lalu klik Open. Terus setelah itu, ini diklik ya, di centang. Terus klik OK. Nah,
Terlihat kan bedanya kalau misalnya kita setelah select recipients, ini bagian yang ini sama ini itu bisa digunakan. Sebelumnya kan tidak bisa ya, warnanya tuh abu-abu. Nah, setelah itu di sini kan kita mau mengganti yang ini sama ini ya. Kita blok dulu ininya. Yang pertama kita blok ini, terus kita klik insert merge file. Nah, di sini kan ada himpunan sama nama ketua himpunan. Nah, seperti yang tadi, sesuaikan dengan apa data di Microsoft Excel-nya. Untuk yang nama ini kan kita pakai yang nama ketua himpunan. Jadi di sini kita klik yang ini. Nah, jadinya seperti ini. Bentar. Terus yang bawahnya juga kita klik yang ini. Nah, tadi kita simpannya di himpunan kan. Nah, terus selanjutnya yang ini. Klik lagi himpunan. Nah, pasti kan ini berubah ya kan. Kalimatnya berubah ya kan jadi kayak gini. Nah, gimana sih cara untuk menampilkan hasil dari si Melmusnya ini gitu kan? Nah, caranya itu kita klik preview result. Klik, dan otomatis dia akan berubah berubah jadi nama yang sesuai kita input tadi. Nah, untuk kita melihat hasil yang lainnya, kita bisa ngeklik yang ini nih guys, yang tanda tanda ini kita klik. Ini kan tadinya kan himpunan mahasiswa matematika. Kalau kita klik yang ini, nah jadinya himpunan mahasiswa kimia. Nah, terus lanjut lagi sampai berapa banyak data yang kita bikin. Nah, kalau misalnya kalian mau bikin datanya, misalnya kalian mau bikin surat untuk 100 orang, nah itu bisa. Jadi sesuaikan saja sama datanya gitu. Ini kan kita misalnya nih, ini nomor 3. Nomor 3 ini kan untuk himpunan mahasiswa kimia. Kita lihat di yang data Excel tadi. Nah, ini kan 3, ya kan di sini himpunan mahasiswa kimia sesuai kan sama yang ada di sini. Nah, gitu. Jadi fungsi dari uh, Mailmerge itu tuh bagus banget ya kan guys. Jadi bisa memudahkan kita bikin surat yang banyak tanpa harus kayak misalnya kita copy, kita bikin lagi ininya gitu. Nah, di sini aku mau ngasih tahu kelebihan kita bikin kop surat di atas di dalam header. Jadi, kalau misalnya kita bikin kop surat di dalam header, saat kita mau nambahin ini baru apa namanya page baru, itu tuh dia bakal ngikut si kop suratnya ini. Jadi kita nggak bikin ulang lagi. Contohnya ya gini. Nah, ini kan dia bakal ngikut kan, itu dia ngikut sendiri otomatis. Akan tapi kalau misalnya kita bikin di luar header, kita bikin di sini di luar header, ini kan dalam header, kita bikin di luar header, dia itu pada saat kita menambah page yang baru, dia nggak ikut ininya apa namanya suratnya, jadi otomatis kita harus bikin ulang atau tidak copy paste ke sini. Jadi memang lebih baik itu kita pakai apa yang di dalam header tapi menyesuaikan ke diri masing-masing lagi. Nah, kalau udah, semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk kalian dan semoga bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya kalian juga pengen bikin surat massal, kalian bisa menggunakan tutorial ini. Sekian dari saya, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.